Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan observasi di SD dengan SD penempatan UPT SD Negeri 1 Pringsewu Utara untuk pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar. Pada kelompok 2 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Nuraza Arfuah dengan 3 NPM terakhir 016. Yang kedua ada saya sendiri Faradita Auliasari dengan 3 NPM terakhir 020. Yang ketiga ada Rizky Apriansa Putra dengan 3 NPM terakhir 138. Yang selanjutnya ada Wahyu Ardiansyah dengan 3 NPM terakhir 155. Yang selanjutnya yaitu ada Syara Ayudianing Pamela dengan 3 NPM terakhir 157. Dan yang terakhir ada Nikmatul Fauziah dengan 3 NPM terakhir 182. Baik, pada observasi kali ini yang kita laksanakan di SD, kita terdapat berbagai explore masalah atau pertanyaan yang telah diajukan kepada para dewan guru khususnya dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu apa saja permasalahan dalam penerapan model pembelajaran SD dengan mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Data dari lapangan. Pada guru kelas, permasalahan yang terdapat dalam sekolah dasar itu yaitu permasalahan puisi dan struktur penulisan puisi yang baik dan benar. Maka dari itu, explore untuk menyebabkan atau penyebab dari permasalahan tersebut itu terdapat banyak. Yang pertama yaitu ada rendahnya pemahaman materi puisi anak. 2. Rendahnya pemahaman isi dari sebuah puisi. 3. Rendahnya pemahaman struktur penyusunan puisi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan baku. Yang kedua, apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar saat ini? Pada guru kelas atau guru yang mengampu mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam SD tersebut mengutarakan bahwasanya terdapat sarana dan prasarana masih menggunakan manual atau belum menggunakan teknologi digital. Maka dari itu terdapat beberapa eksplor penyebab masalahnya. Yang pertama yaitu penggunaan sarana yang masih manual. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang terbilang hanya menggunakan media cetak. Jadi dalam pembelajaran di SD masih menggunakan metode atau media konvensional di mana belum menggunakan sebuah teknologi pembaharuan atau inovasi yang baik. Yang ketiga yaitu ada kesulitan apa yang biasanya dihadapi oleh anak sekolah dasar dalam pembelajaran sastra. Dalam pembelajaran sastra, dalam kegiatan observasi ditemukan berbagai kesulitan. Yang pertama, kesulitan memahami makna dari sebuah puisi. Yang kedua, kesulitan memahami penggunaan tanda baca pada materi puisi. Jadi pada materi puisi itu memang sangat sulit untuk dipahami makna tersiratnya. Jadi perlu di pembelajaran perlu ditekankan dengan baik. Yang keempat, apa penyebab lemahnya siswa dalam pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dalam keadaan SD tersebut terdapat fasilitas di rumah dan pemahaman orang tua juga kurang memadai. Jadi terdapat penyebab dalam sebuah permasalahan lemahnya pemahaman bahasa yang Indonesia atau sastra yang baik dan benar. Yang pertama yaitu ada faktor eksternal dan internal dalam peserta didik, di mana faktor eksternal itu terdiri dari faktor luar yang ada pada diri luar atau bukan pada diri peserta didik. Yang kedua itu fasilitas yang digunakan oleh peserta didik. Fasilitas yang belum memadai seperti pemahaman atau sebuah pembaharuan yang baik dari orang tua maupun dari lingkungan itu juga akan mempengaruhi lemahnya pemahaman bahasa dan sastra Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima yaitu ada hal apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam mengajarkan sastra pada tingkat SD. Tentunya setelah melakukan observasi dapat kita katakan bahwasanya
Penggunaan bahasa yang baku, yang baik dan benar dengan bentuk tulisan, penggunaan dengan bentuk pelafalan atau pengucapan dengan kebiasaan sehari-hari. Jadi ketika sebagai seorang guru itu harus mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa baku dan mengajarkan bagaimana caranya berbicara dengan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan aturan. Yang nomor 6 yaitu peserta didik, bagaimana caranya meningkatkan minat peserta didik untuk belajar sastra anak. Tentunya upaya seorang guru di SD tersebut telah melakukan literasi, membaca, diselingi dengan membaca di depan kelas. Namun, terdapat beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama, mengajak untuk mempelajari sastra itu sendiri. Jadi ketika menjadi seorang guru itu harus mampu mengajak siswanya untuk mempelajari sebuah sastra yang baik dan benar. Yang kedua yaitu ada memberikan media berupa gambar yang menarik. Dengan gambar yang menarik itu akan menjadikan daya tarik tersendiri atau meningkatkan minat bagi peserta didiknya. Yang ketiga, melakukan komunikasi yang baik dengan anak. Tentunya supaya setiap arahan atau perintah dari seorang pendidik yang akan diberikan kepada anak, seorang guru harus melakukan yang namanya pendekatan terhadap karakter peserta didiknya. Yang selanjutnya yaitu nomor 7, mengapa seorang pendidik di sekolah dasar harus memahami pembelajaran apresiasi sastra di sekolah dasar? Setelah melakukan observasi dari guru yang mengampu mata pelajaran tersebut, pendidikan di SD menjadi pondasi atau awal mula perjalanan pendidikan anak yang memang diseriuskan atau difokuskan pada pembelajaran-pembelajaran untuk meningkatkan ke pembelajaran atau tingkatan selanjutnya. Tentunya terdapat berbagai fakta dari guru bahwa seorang pendidik harus mampu memahami pembelajaran sastra yang baik. Sastra menjadi salah satu cikal bakal pemahaman peserta didik meningkat. Seorang pendidik harus menguasai secara baik dalam penggunaan sastra Indonesia yang baik dan benar. Tentunya dalam menjadi seorang guru itu menjadi role model atau sebuah patokan atau sebuah pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan yaitu bagaimana solusi agar dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya dengan kebiasaan, dengan percakapan, dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun setelah dilakukan observasi ternyata terdapat faktor eksternal dan faktor internal dari peserta didik. Faktor eksternal bisa dari lingkungan, bisa dari sebuah anggota keluarga yang belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada juga sebagai seorang pendidik mengupayakan yang terbaik untuk peserta didiknya. Tentunya menjadi seorang pendidik sudah menjadi keharusan untuk memaksimalkan pembelajaran, memaksimalkan mentransfer ilmu dengan baik kepada peserta didiknya. Yang nomor 9, apa upaya pendidik untuk mengenalkan sastra Indonesia pada anak agar mereka mencintai sastra? Tentunya menjadi seorang pendidik dalam sekolah dasar itu sering diajarkan membaca puisi, mendengarkan dongeng, dan cerita anak yang ada pada perpustakaan SD atau di dalam kelas. Tentunya setelah melakukan sebuah observasi di sekolah, upaya pendidik mengenalkan sastra Indonesia pada anak agar mereka mencintai sastra itu sendiri, yaitu dengan yang pertama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Karena ketika di lingkungan sekolah itu sudah menjadi tanggung jawab dari pendidik, bukan lagi menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Namun ketika sudah sesampainya di rumah, pindah peralihan bahwasanya tanggung jawab itu kembali kepada orang tua lagi. Yang kedua yaitu mengajak dan memberikan contoh dengan baik, dengan tutur kata yang baik. Benar, menjadi seorang guru harus menggunakan tutur kata yang baik. Yang ke-10, apa yang menjadi kontribusi sastra terhadap perkembangan peserta didik? Dalam melakukan sebuah kebiasaan kepada peserta didik, tentunya bisa dilakukan dengan membaca atau literasi, dengan
menyiapkan mental peserta didik untuk berani tampil ke depan, maju ke depan. Yang selanjutnya itu dalam kegiatan observasi ini juga kita dapat mengetahui dengan sastra dapat memahami berbagai sebuah teks dengan mahir dalam membacanya. Dengan sastra perkembangan peserta didik akan meningkat. Dengan sastra peserta didik akan mengetahui hal baru dengan membaca dan memahaminya. Yang permasalahan pada nomor 11, apa upaya yang bisa dilakukan pendidik untuk menanamkan pendidikan karakter melalui sastra? Berbicara dengan baik dan tidak menggunakan kata kasar merupakan salah satu penanaman pendidikan karakter pada sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu dalam pembelajaran sastra, selain berkata dengan kata yang baik dan benar serta baku, dalam pembelajaran sastra juga menerapkan bahasa yang sopan sebagaimana penanaman karakter untuk peserta didik agar mempunyai karakter yang baik dan benar. Yang kedua yaitu mengajarkan untuk berperilaku yang baik antar sesama kepada guru maupun kepada orang tua yang ditunjukkan dalam sebuah puisi atau bisa ditunjukkan dalam sebuah tingkah laku secara langsung dengan orang tua, dengan teman, dengan sesama rekan belajar dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk mengajarkan kepada peserta didik kita agar mempunyai nilai dan karakter yang inovatif. Tentunya dalam mencetak sebuah generasi yang baik dan benar, generasi unggul, maka diperlukan latihan dan berproses. Di dalam SD tersebut, setelah dilakukan observasi, kita mendapatkan bahwasanya dalam SD tersebut membiasakan mengucapkan salam sebelum memasuki kelas, mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Yang kedua, membiasakan bertutur kata yang baik dan sopan, tidak menggunakan bahasa yang kasar, dan hal tersebut juga diarahkan oleh pendidiknya. Yang ketiga yaitu membiasakan mendengarkan guru ketika guru sedang menjelaskan di depan dan memberikan tanggapan yang baik kepada guru ketika guru menjelaskan. Yang keempat, membiasakan untuk berani tampil ke depan. Hal tersebut menjadi salah satu upaya guru untuk meningkatkan nilai dan karakter yang inovatif pada peserta didik. Yang kelima, membuat semua keadaan nyaman dengan belajar. Dengan keadaan nyaman, peserta didik akan merasa berminat untuk belajar, merasa tertarik untuk melakukan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna. Baik, itulah hasil observasi kami. Maka dengan demikian kami memutuskan untuk membuat sebuah media pembelajaran yaitu flashcard digital dengan pembaruan teknologi yang baik dan benar. Dengan flashcard kita dapat melihat berbagai gambar, dapat melihat tulisan-tulisan yang sudah diringkas dengan sebagaimana mestinya dan menarik untuk dipelajari oleh peserta didik. Tentunya dalam flashcard juga terdapat berbagai pengertian puisi, struktur, ciri-ciri, dan lain sebagainya yang telah dipaparkan dalam flashcard tersebut. Baik, itulah sebuah presentasi laporan hasil observasi pada mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila terdapat kesalahan, keberadaan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.